Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Tadi malam sempat ada perbincangan dengan teman-teman Aswajaya yang terdapat di dalam grup WhatsApp. Tentu menarik karena mereka ini adalah mayoritas yang menguasai sebuah grup. Saya diundang ke grup tersebut dengan tujuan pamer kekuatan ilmu. Tetapi sungguh di luar dugaan apa yang disampaikan oleh beliau itu bukanlah jawaban yang benar terhadap permasalahan yaitu berkaitan dengan arsy. Teman-teman Aswaja ini biasanya kalau berbicara asal bicara. Dari sekian banyak orang yang ada di grup, ternyata tidak satupun yang menguasai kitab Imam Qurtubi. Begitu saya ajukan sebuah tafsir Imam Qurtubi, mereka terkaget-kaget ya. Nah, kalau kita lihat dari perkataan Imam Qurtubi, yaitu yang wafat tahun 671 ya, 671. Inna rabbakumullah, jadi inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Al-A'raf. Itu ayatnya ya. Pembicaraan ini jika kita cermati adalah pembicaraan tentang penciptaan langit dan bumi selama 6 hari. Namun yang akan kita angkat dan kita bicarakan yaitu berkaitan dengan ayat yang terkandung di dalam surat tadi, surat Al-A'raf. Ketika menafsirkan surat Al-A'raf, sekali lagi, kalau mau dicek di dalam kitab Imam Qurtubi, silahkan cek dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ayat 54 ya. Ayat 54 pada potongan ayat ketika Imam Qurtubi menafsirkan summastawa 'alal arsy. Nah, di dalam tafsirnya Imam Qurtubi itu menyebutkan seperti ini. Qauluhu ta'ala summastawa 'alal arsy. Hadhil mas'alatul istiwa walil ulama'i fiha kalam wa ijra. Itu ya. Jadi di sini disebutkan
tentang ayat summastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Imam Qurtubi ini memang Asy'ariyah, tetapi suatu hari dia mengakui bahwa akidahnya yang ia yakini itu beda dengan akidahnya para sahabat. Nanti kita akan melihat. Beliau sendiri yang mengatakan, bukan saya ya. Hadhil mas'alatul istiwa walil ulama'i fiha kalamun wa ijra'. Jadi sangat panjang sekali di dalam hal ini pendapat ulama berkaitan dengan istiwa. Disebutkan waqad bayyana aqwalal ulama fiha fil kitab al-asna fi syarhi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Al-Qurtubi ini menulis kitabnya menerangkan perkataan ulama di dalam kitabnya Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna wa Sifatihil Ula. Nama kitabnya itu Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna wa Sifatihil Ula. Wa dzakarna fiha hunaka 14 qaulan. Disebutkan dan kami menyebutkan pendapat-pendapat itu di dalamnya terdapat 14 pendapat. Wal aksaru minal mutaqaddimin wal mutaakhirin annahu idza wajaba tanzihul bari subhanahu anil jihad wa tahayyuzi famin darurihi dzalika walawahiqil lazimah. Jadi walawahiqil lazimah alaihi 'inda ammatil ulama al mutaqaddimina wa qadatihim minal mutaakhirin tanzihuhu tabaraka wa ta'ala anil jihad. Ini pendapat ulama-ulamanya Imam Qurtubi ya. Semuanya mereka itu menolak arah, bahwa Allah itu tidak arah. Tapi kitab ini saya ungkap sejujur-jujurnya, ada perbedaan yang menarik nantinya dari perkataan para ulama kalangan Al-Qurtubi yang berbeda dengan pendapat para ulama salaf. Kemudian disebutkan falaisa bijihati fauqin indahum li'annahu yalzamu min dalika indahum matakh ikhtassa bijihatin ayyakuna fi makanin aw hayyizin wa yalzamu 'alal makani wal hayyizil harakatu was sukun lil mutakhayyir wat taghayyur wal hudus. Hada qaulul mutakallimin. Nah, itu pendapatnya. Jadi yang disebutkan ini tentang tidak bertempat dan sebagainya ya. Jadi dia katakan li annahu yalzamu min dalika indahum mata ikhtassa bi jihatin ayyakuna fi makan aw hayyizin wa yalzamu 'alal makan wal hayyizil harakatu wasukun lil mutahayyizi wat taghayyuru wal hudusu. Itu ya. Jadi ini semuanya mereka yang berusaha menolak arah. Tetapi disinilah kemudian disebut hadza qaulul mutakallimin. Itu pendapatnya, kata Imam Qurtubi, itu pendapatnya para mutakallimin, yaitu para pemangku ilmu kalam, ya, para pemangku ilmu kalam. Wa qad kana salaful awwal radhiyallahu anhum. Nah, ini pendapat. Kemudian beliau menyebutkan, Imam Qurtubi, ini bukti ini yang membuat ribut kelompok-kelompok Aswaja tadi malam itu nggak bisa menjawab, ya gara-gara ini.
Waqad kana as-salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna binafyil jihad. Sedangkan dikatakan tuh, sedangkan salaful awwal radhiyallahu anhum, mereka tidak berpendapat bahwa mereka menolak arah. Wala yantikuna bidzalik, dan juga tidak pernah membicarakan hal itu. Bal nataquhum. Nah, coba ya dicermati baik. Bal nataquhum, tetapi mereka seluruhnya, yaitu membicarakan wal kafatu bi isbati halillahi ta'ala, yaitu cukup dengan menyebutkan apa yang Allah tetapkan atas Allah, kama nataka kitabahu, sebagaimana kitabnya membicarakannya, wa ahbarat rusuluhu, dan para rasul-rasulnya menceritakannya, walam yungkir ahadun. Jadi disebutkan tak seorang pun minas salafis soleh, yaitu dari kalangan salafus soleh, yang mengingkari annahu istiwa ala arsyihi hakikotan, bahwasanya Allah istiwa atau bersemayam di atas arsy-Nya itu adalah yang sebenar-benarnya. Wa khussal arsu bidzalik, ya, wa khussal arsu bidzalik, karena ars itu ditetapkan pada yang demikian itu, li'annahu a'zamu makhluqatihi, karena sesungguhnya al-arsh itu adalah makhluknya yang paling besar. Wa innama jahilu kaifiyatal istiwa, innama jahilu kaifiyatal istiwa, dan sesungguhnya mereka tidak mengetahui tata cara Allah bersemayam. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu. Nah, kaifiatnya itulah mereka tidak tahu hakikatnya. Jadi kaifiatnya, artinya mereka ulama-ulama dahulu itu yakin bahwa Allah bersemayam di atas langit dengan sebenar-benarnya semayam, bukan hayalan gitu, bukan majas. Ini menurut Imam Qurtubi sendiri yang mengutip pendapatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nyata. Jadi dikatakan wa innama, dikatakan bahwa walam yungkir ahadun minas salafis soleh, tak seorang pun dari ulama salafus soleh, salaf terdahulu kala yang soleh-soleh, yang mengingkari annahu istiwa ala arsyihi. Jadi bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Hakikatan disebutkan bahwa istiwanya Allah itu adalah hakikah yang sebenar-benarnya, bukan majas. Kemudian disebutkan lagi wa khussal arsy. Mengapa arsy-Nya ditetapkan yang demikian itu? Li'annahu a'zamu makhluqatihi, karena sesungguhnya arsy-Nya itu adalah makhluknya yang paling besar.
Wa innama jahilu kaifiyatil istiwa. Jadi wa innama jahilu kaifiyatil istiwa, dan sesungguhnya mereka tidak mengetahui kaifiyatil istiwa, kaifiyat tata caranya, bagaimananya Allah itu beristiwa. Itu mereka yang tidak mengetahui. Tetapi kalau Allah beristiwa, mereka yakin seyakin-yakinnya. Ini kata Imam Qurtubi. Ya, kata Imam Qurtubi. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu, maka hakikat kaifiyatil istiwa itu tidak diketahui. Jadi kalau istiwanya hakikatan itu benar sebenar-benarnya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kaifiyatil istiwa. Ini yang membedakan antara kaifiyatil istiwa dan istawa, yaitu tentang bersemayamnya Allah di langit. Bersemayamnya Allah di langit, mereka yakin seyakin-yakinnya. Tetapi mereka tidak mengetahui hakikatnya. Ini perkataan Imam Qurtubi di dalam menafsirkan, yaitu surat Al-A'raf 54, ya, surat Al-A'raf 54. Jadi sekarang terbukti bahwasanya Imam Qurtubi itu mengakui beda akidahnya dengan para sahabat. Tadi Imam Qurtubi menyebutkan pendapatnya mutakallimin, ahli ilmu kalam, lalu kemudian menyebutkan pendapatnya ulama ini gitu. Sehingga terdapat perbedaan antara Imam Qurtubi dengan pendapatnya sendiri, yang mengemukakan alasan para ulama-ulama dahulu kala, yang tetap bersikuku bahwa mereka tidak pernah menolak arah atas. Jadi yang suka menolak arah ini bukan perbuatan salaful awal, tapi perbuatan kholaf. Salaful awal tak seorang pun yang menolak arah. Tidak ada satupun kitab yang ditulis oleh generasi pertama radhiyallahu anhum yang menolak arah. Silahkan dicari kalau memang ada. Kemudian beliau menyatakan, ini dari teman saya ya. Teman saya ini ngotot. Malah dia berbohong atas nama yaitu Imam Malik. Berbohongnya begini. Ini perkataan Imam Malik yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Qala Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum. Ini perkataan Imam Malik, yang kemudian karena perkataan ini tiba-tiba mereka menuduh Wahabi itu curang, menuduh Wahabi itu tidak jujur. Padahal mereka sendiri yang tidak jujur. Wong ini perkataan Imam Qurtubi kok. Jadi Imam Qurtubi mengutip perkataan Imam Malik seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip perkataan Al-Qurtubi. Coba di kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu disebutkan al-istiwa ma'lum. Nah, kalau di Aswajah tadi malam itu dia sebutkan al-istiwa ghairu majhul. Di sini sebenarnya al-istiwa ghairu majhul dan ma'lum itu satu kalimat yang sama ya. Ya. Itu sinonim.
sinonim dari perkataan al-istiwa ghairu majhul itu sama dengan maklum maknanya itu. Maklum maknanya. Yakni fil lughah. Nah, di sini perkataan Imam Malik dipelintir oleh teman saya dengan menggunakan la tu'lamu haqiqatuhu, ditambah itu gitu. Ya Allah Rabbi, berani dia berdusta atas nama Imam Malik. Saya kutip ini. Jadi saya membacakan hal ini sekarang biar mereka tahu. Kemudian barulah Imam Malik menyebutkan wal kaif majhul. Nah, bertanya bagaimananya Allah itulah mereka majhul, tidak tahu. Was-su'alu an hada bid'ah, dan bertanya tentang hal itu adalah bid'ah. Ya. Wa kadza qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha wa hadal qadru kafin wa man arada ziyadatan alaihi falyaqif alaihi fi mawdi'ihi min kutubil ulama wal istiwa fi kalamil arab huwal ulu wal istiqrar. Lah coba istiwa ini, wal istiwa fi kalamil arab menurut Al-Qurtubi ini yang dituduhkan Wahabi juga oleh kelompok-kelompok Aswaja tentang makna istiqrar itu ternyata terdapat di dalam kitab Imam Qurtubi. Jadi lancang Aswaja kadang-kadang itu membabi buta, memahamkan dengan cara yang salah kepada umatnya. Padahal di sini jelas sekali perkataan Imam Qurtubi, wal istiwa fi kalamil arab huwal ulu wal istiqrar. Qala al-Jauhari wastawa min al-wajajin wastawa ala dhahri dabbatin ayyi istaqarra wastawa ila as-sama ayyi qasada wastawa ayyi istawla wa dhahara. Jadi istiwa ini bisa bermakna-makna yaitu tadi istaqarra, menetap, seperti kalimat wastawa minal i'waj wastawa ala dhahri dabbah, maknanya adalah istaqarra. Wastawa ila sama ay qasada, yaitu menuju. Wastawa ay istawla juga makna taula kalau digandingkan dengan kalimat lain. Sebagaimana syair katanya, qadistawa bishrun alal iraq min ghairi sayfin wa damin mihraq. Jadi di sini makin jelas sekali pengertian menurut bahasa apa yang disebut oleh Imam Qurtubi itu jelas-jelas menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya adalah hakikatan yang sebenar-benarnya. Tetapi mereka wa innama jahilu fi kaifiyatil istiwa, tetapi mereka tidak mengetahui tata cara Allah beristiwa seperti apa itu. Itu barangkali ya. Jadi bagi mereka yang suka marah-marah silahkan baca di dalam kitab Imam Qurtubi, tak satu pun dikurangi, yaitu ketika membicarakan surat Al-A'raf 54. Jadi saya kasih arah pemahamannya itu surat Al-A'raf 54. Sama persisnya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Salafi yang memahamkan kitab tersebut. Nah, belum saya buka seluruhnya. Nanti akan kita buka kebohongan-kebohongan mereka melalui kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah yang disusun oleh Imam At-Tabari. Siapa yang berdusta?
nanti akan kita ungkap yang sebenarnya. Demikian dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat ini akan menggugah Anda membuka kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.